Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Giri Syawega, Muhammad Riyadi, dan Ronald Widiarta. Di sini kami telah membuat proyek database pada toko HP. Di sini kami telah membuat tabel database-nya. Di sini terdiri dari login yang terdiri dari ID login menggunakan tipe data varchar 2, username dengan menggunakan varchar 2, dan password dengan menggunakan varchar 25. Di sini pelanggan yaitu relasinya untuk menyimpan data pelanggan seperti nama, alamat, nomor telepon, dan riwayat pembelian. Pemesanan pemesanan terdiri dari kolom ID pelanggan menggunakan tipe data number, nama produk menggunakan tipe data varchar, tanggal menggunakan tipe data date, nama pelanggan menggunakan tipe data varchar, jumlah menggunakan tipe data number, dan total harga menggunakan tipe data varchar. Produk sendiri yaitu untuk menyimpan informasi produk seperti merek, model, spesifikasi, dan harga yang terdiri dari ID produk dengan tipe data number, nama produk dengan tipe data varchar, harga dengan tipe data number, dan stok dengan tipe data number. Dan garansi di sini merupakan rincian mengenai garansi produk dan layanan purna jual. Purna jual yang terdiri dari ID garansi dengan tipe data number, ID produk dengan tipe data number, dan lama garansi dengan tipe data number, nama produk dengan varchar 2. Oke, kita masuk ke codingan yang akan dilanjutkan oleh Muhammad Riyadi Rangkuti. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rally Rangkuti dengan NIM 2210803013. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan sebelumnya oleh Giri dan saya melanjutkan untuk membahas programnya. Jadi yang pertama-tama yang perlu kita buat adalah masukkan importnya terlebih dahulu. Habis itu buat public class-nya. Habis itu dibuat from-nya sama desainnya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita buat public void-nya. Public void simpan data produk, statement st, result st. Habis itu kita buat koneksinya, koneksi. Di situ lalu kita buat ini untuk syntax SQL untuk Oracle dan sesuaikan dengan nama kolom dan tipe datanya. Habis itu yang di sini harus sesuai dengan apa yang ada di tabel kita di database. Misalnya ini tadi produk, di produk harus sesuai yang ada di sini, yaitu ID produk, nama produk, harga, dan stok. Di produk, harga, dan stok harus sesuai. Jadi untuk mengconvert list to today array. Ini untuk menset model tabel. Dan itu untuk menutup koneksi. Setelah itu menutup koneksi. Setelah itu kita buat untuk menambahkan produk. Untuk menambahkan produk, kita buat insert into product, masukkan ID produk, nama produk, harga, stok, value. Kita buat koneksi, baru membuat prepaid statement, baru mengisi parameter pada prepaid statement, yaitu ID produk, nama produk, harga, sama stok, baru menjalankan perintah SQL-nya. Baru kalau misalnya data yang kita masukkan berhasil, maka data produk berhasil ditambahkan. Apabila kita gagal untuk menambahkan produk, maka akan bertuliskan gagal menambahkan data produk. Oke, habis itu kita membuat tombol untuk menghapus data yang ada pada tombol di sini. Push
yaitu untuk query scale untuk menghapus data delete from product where ID product. Kita buat koneksinya, habis membuat koneksi, membuat prepare statement, habis itu menjalankan perintah SQL, baru menampilkan berhasil atau gagalnya. Kalau misalnya berhasil, data produk berhasil dihapus. Kalau gagal berarti kalau kalau ada yang salah berarti gagal menghapus data produk. Oke. Untuk ini yaitu untuk tabel tambah apabila kita menambahkan tambah produk, kita eh, kita harus membuat ini terlebih dahulu supaya kalau misalnya kita memasukkan data, habis kita memasukkan data yang di sini semua sudah terlihat kosong, maka kita buat tambah, langsung buat data baru, simpan. Maka data tersebut akan muncul di sini. Oke, seterusnya di sini ini untuk menyimpan datanya. Oh, kodenya kalau misalnya kodenya sudah masuk, tambahkan produk, simpan data. Gunanya simpan data di sini adalah supaya kalau misalnya kita memasukkan data memasukkan data dari sini, dia sudah mereset langsung merefresh langsung, oh, datanya tampil di sini. Habis itu yang di sini untuk menggunakan Gepsen meminta pengguna masukkan ID produk, mengonversi input ke integer, yaitu buat koneksi terlebih dahulu, menyisipkan data ke dalam query, yaitu ini untuk menampilkan kalau misalnya kita apa kalau misalnya kita jalankan, otomatis data yang kita tambahkan tadi sudah berisi di sini. Di situ kita kita buatkan semua kan, menyimpan data dalam query, menjalankannya dan menampilkan yang ada di sini. Di situ kalau misalnya berhasil, maka data tersebut akan tampil di sini. Kalau misalnya tidak, maka data tidak ditemukan. Habis itu kita tutup koneksinya. Habis itu kita membuat eh, untuk mengedit data, yaitu yang tombol yang di sini. Mengedit, itu kita buat terlebih dahulu koneksinya. Habis itu string SQL, update, produk, set, nama produk, harga, stok, where ID. Dapat prepare. Habis itu mengambil data dari komponen input, yaitu dari sini. Data produk yang ada pada database. Setelah diupdate, setelah kita buat, kita menyisipkan data ke dalam query, menjalankan kalau kita baru habis itu kita membuatkan query-nya. Berarti kalau misalnya data berhasil, kalau misalnya data yang tersebut berhasil, maka datanya berhasil diubah. Kalau tidak, data tidak. Kalau misalnya salah untuk mengisi pada ID produk di sini, maka otomatis eh, untuk menjalankan editnya itu data tidak ditemukan. Di situ kita menutup koneksinya, menampilkan tampilan tabel. Habis itu kita membuat
untuk mendelete produk yang seperti sebelumnya. Oke, itu saja untuk from produk. Kita ke from garansi. Tampilannya seperti ini. Pertama-tama kita importkan semua dulu yang perlu untuk oh, Java SQL connection dan lain-lain. Habis itu buat public class from garansi. Habis itu buat from garansi. Habis itu buat private void buat koneksi. Habis buat koneksi, menyiapkan penataan SQL untuk mengambil data garansi, yaitu select ID garansi, ID produk, nama garansi, nama produk, dan from garansi yang ada pada database garansi. Oke, habis itu kita mengeksekusi, dan untuk mendapatkan hasilnya, kita memasukkan semua data-data yang ada pada database di sini. Habis itu, kalau misalnya kita berhasil, maka akan tampil datanya. Kalau tidak, berarti terjadi kesalahan. Itu kita membuat oh, tombol untuk menyimpan data atau menginsert data. Insert into garansi, ID produk, ID pelanggan, nama garansi, dan nama produk. Setelah membuat koneksi, mendapatkan nilai JText field yang dimana yang di sini harus sesuai variabelnya dengan text field yang ada di sini. Habis itu menyiapkan pernyataan SQL untuk menyimpan data garansi. Setelah dibuat semuanya, maka dieksekusi dan disimpan data. Kalau misalnya datanya berhasil disimpan, bakalan muncul di sini. Kalau tidak, maka data garansi berhasil disimpan. Kalau misalnya error, maka bacaannya data garansi terjadi kesalahan. Kalau misalnya datanya berhasil, maka data garansi berhasil disimpan. Baru kita buat paling akhir, tampilkan data garansi yang ada di public void yang di sini, yang ada paling atas, yang public void yang di sini, supaya dia merefresh data. Kalau misalnya kita memasukkan data, kita klik tombol simpan data, maka otomatis dia langsung oh, maka otomatis datanya langsung tertulis di sini. Oke, setelah itu kita buat tombol delete, yaitu tombol delete yang hapus data yang ada di sini, gunanya untuk menghapus data yang ada di sini. Maka kita buat koneksinya terlebih dahulu. Koneksi, mengambil ID garansi yang akan dihapus, yaitu yang di sini. Habis itu kita buat SQL-nya, itu delete from garansi where ID garansi. Kita buat private statement. Habis itu dieksekusi penataan SQL untuk menghapuskan data. Maka kalau misalnya datanya berhasil dihapus, maka tulisannya akan berhasil dihapus. Jika tidak, maka pernyataan tersebut, data tersebut tidak ditemukan. Itu yang ada di sini. Baru kita buat penutup koneksinya, menutup koneksi. Baru terakhir, kita jangan lupa membuat tampilkan data garansi yang ada pada di sini, supaya kalau kita menghapus data yang kita simpan tadi,
maka otomatis akan terhapus di sini. Tidak harus menjalankan programnya lagi. Oke, habis itu oke, karena karena cuman dua ya, berarti kita sudah selesai. Selanjutnya ke pelanggan, ke form pelanggan. Tampilannya seperti ini. Oke, pertama-tama kita masukkan importnya terlebih dahulu, public class pelanggan. Habis itu kita buat formnya public void, tampilkan data pelanggan. Seperti yang sebelumnya, kita buatkan koneksi terlebih dahulu dan menyiapkan penyertaan SQL untuk mengambil data pelanggan, yaitu select ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, form pelanggan. Yaitu selanjutnya kita mengeksekusi query dan akan mendapatkan hasilnya. Baru mengisi hasil query ke dalam default table model. Itu yang data di sini harus sesuai dengan yang ada pada database, yaitu data pelanggan yang ada di sini harus sesuai. Setelah kita masukkan, baru kita menutup koneksi. Setelah menjalankan, kalau misalnya terjadi error, maka dia akan dia akan menuliskan di situ terjadi kesalahan di perintahnya. Kalau misalnya berhasil, maka data bisa dimasukkan. Setelah itu kita membuat tombol simpan yang ada pada form pelanggan, simpan data. Kita masukkan terlebih dahulu koneksinya, baru kita masukkan integer ID pelanggan dan seterusnya sesuai dengan yang ada pada JTEX field masing-masing JTEX masing-masing entitas. Misalnya di pelanggan, txt di pelanggan harus sesuai yang ada di sini. Variabel para text fieldnya. Habis itu kita menyiapkan penataan SQL untuk menyimpan data pelanggan. Di sini kita masukkan database yang seperti database yang ada pada pelanggan. Menyiapkan penataan SQL untuk menyimpan data pelanggan. Insert into pelanggan, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, value. Habis itu kita mengeksekusi penataan SQL untuk menyimpan data. Baru menutup koneksi dan sumber daya. Kalau misalnya data pelanggan berhasil disimpan, data pelanggan benar, maka data pelanggan berhasil disimpan. Tapi kalau misalnya salah, maka akan keluar terjadi kesalahan. Dan kita buat private void yang di atas, yang tampilkan data yang di bawah increment itu, yang di bawah, yang ada di bawah init component, tampilkan data yang ini kita buat di sini supaya misalnya kita menyimpan data, maka otomatis langsung di tabel ini muncul data tersebut. Habis itu kita membuat di tombol yang ada pada form tersebut, hapus data, menyiapkan penataan SQL untuk menghapus data pelanggan berdasarkan ID pelanggan, yaitu delete from pelanggan where ID pelanggan, private statement ID pelanggan. Di situ kita eksekusi SQL untuk menghapuskan data tersebut, menampilkan pesan sukses atau informasi jika data tidak ditemukan, yaitu if rows delete lebih besar daripada 0 dan seterusnya. Kalau misalnya data berhasil disimpan,
maka data pelanggan dengan ID pelanggan berhasil dihapus. Kalau misalnya error, maka data pelanggan dan ID pelanggan tidak bisa ditemukan. Seperti biasa, kita buat penutup koneksi dari sumber daya dan kita buat public void paling bawah supaya dia langsung menghapus data eh, menghapus data yang supaya kalau misalnya kita klik hapus data, maka data yang ada di sini langsung terhapus. Tidak perlu menjalankannya ulang. Yaitu pada tombol keluar yang ada di sini itu untuk menuju ke form utama, yaitu yang di sini langsung ke form utama. Sama seperti yang ada pada garansi tombol keluar tersebut menuju ke form utama, sama ke produk juga. Itu selanjutnya ke form pemesanan. Seperti biasa, kita masukkan import terlebih dahulu, connection, property statement, result set, SQL exception, option, sama default table model. Habis itu kita buat public pemesanan, tampilkan data pemesanan, private void-nya tampilkan data pemesanan, mendapatkan koneksi dari kelas koneksi, membuatkan koneksinya. Habis itu kita buat data SQL untuk mengambil data pemesanan, string SQL, select ID pelanggan, nama produk, tanggal, jumlah, total harga, from pemesanan. Habis itu prepared statement, connection, prepared statement, mengeksekusi query dan hasil mendapatkan hasilnya kita eksekusi yaitu result set dengan statement execute query mengisi data hasil query ke dalam default table model, yaitu kita buat gunanya ini untuk memasukkan data ke dalam Gtable pemesanan sama seperti yang ada pada sebelumnya, yaitu guna default table model adalah default table model dan default table model yang ada di sini harus sama variabel yang ada di sini yang ada di sini harus sama dengan variabel yang ada pada form kita tersebut supaya dia tidak error. Maka kita buat habis itu model set row count mengosongkan data sebelum mengisi data. Maka while result set kita masukkan data yang ada di sini harus sesuai dengan database yang kita buat untuk form pemesanan ada pada di sini harus sama. Habis itu kita tutup koneksi, baru kita buat pernyataannya. Kalau misalnya benar, maka data akan tampil di sini. Data nanti akan tampil di sini. Kalau tidak, berarti kalau tidak, optionnya terjadi kesalahan. Guna dari ini SQL exception tersebut untuk menampilkan data terakhir, untuk menampilkan keterangan apa kalau misalnya kita mengklik simpan data, apakah dia pernyataannya berhasil atau tidak. Maka kalau di baru selanjutnya kita membuat untuk menyimpan data pemesanan. Seperti biasa kita buat koneksi, habis itu mendapatkan nilai JTextField field dan JData chooser karena kita menggunakan tanggal di sini. Ini mengonversi ke Java SQL
date yang ada pada tanggal yang ada pada database Oracle, yaitu tanggal, tipe datanya date. Setelah kita masukkan semua, habis itu kita buat pernyataan SQL untuk menyimpan data pemesanan. Nah, di sini kita buat insert into pemesanan, ID pelanggan, nama produk, tanggal, jumlah, total harga, dan lain-lain. Guna dari sini adalah supaya nanti tampil pas kita menjalankan statement. Setelah kita membuat semua, maka kita eksekusi perintah SQL untuk menyimpankan data tersebut. Kalau misalnya data berhasil disimpan, maka keterangannya akan muncul data berhasil disimpan. Kalau misalnya tidak, maka terjadi kesalahan pada data tersebut. Habis itu kita buat untuk tombol edit yang ada pada form pemesanan. Seperti biasa, kita buat koneksi terlebih dahulu, menempatkan nilai dari JTextField dan JDuser sama seperti sebelumnya. Kita masukkan semua. Habis itu kita menyiapkan pernyataan SQL untuk mengupdate data pemesanan berdasarkan ID pelanggan, yaitu update pemesanan, set pelanggan, nama produk, tanggal, jumlah, total harga, where ID pelanggan. Habis itu kita masukkan semua yang ada pada database. Setelah itu kita buat connect, kita mengeksekusi, baru menampilkan pesan sukses informasi jika berhasil atau tidaknya ditemukan. Kalau misalnya berhasil, maka berhasil diedit. Kalau misalnya tidak, maka tidak ditemukan. Maka kita buat optionnya di sini. Kalau misalnya berhasil diupdate, tidak ditemukan, maka datanya tidak ditemukan jika data salah. Setelah itu kita buat terakhir di sini, tampilkan data pemesanan yang ada pada public void di atas, seperti di atas. Guna ini untuk kalau misalnya kita mengedit data, maka langsung editannya itu langsung muncul di tabel tersebut, di data kita atau di tabel ini, supaya tidak perlu kita menjalankan ulang program tersebut. Habis itu kita buat untuk memasukkan ID pelanggan yang ingin dicari atau tombol cari. Maka membuat koneksi dari kelas koneksi terlebih dahulu, baru membeli ID pelanggan yang akan dicari, yaitu string ID pelanggan, option, show input dialog, baru masukkan ID pelanggan yang ingin dicari. Nanti akan option ini akan keterangannya keterangan yang ada pada setelah kita mengklik tombol cari, maka akan keluar masukkan ID pelanggan yang ingin dicari. Habis itu kita buat pernyataan SQL untuk mencari data pemesanan berdasarkan ID pelanggan. Maka select from pemesanan where ID pelanggan. Setelah itu kita mengeksekusi query dan ingin mendapatkan hasilnya. Result set sama dengan statement execute query untuk menampilkan hasil pencarian ke dalam inputan text field, yaitu kita masukkan semua text field yang ada pada form kita ini sesuai dengan variabel, baru kita buat optionnya. Apabila data pelanggan ditemukan, maka pernyataan tersebut akan muncul di sini. Apabila tidak, maka data pelanggan tidak ditemukan. Habis itu kita menutup koneksi sumber daya. Kenapa kita tidak
menaruh di sini untuk public void yang ada yang tampilkan data pemesanan seperti ini karena yang tombol cari hanya untuk mencari data. Habis itu kita buat eh, tombol yang ada pada hapus pada form pemesanan eh, connection maka string ID pelanggan mengambil ID pelanggan yang akan dihapus akan keterangannya akan muncul masukkan ID pelanggan yang ingin dihapus maka kita harus masukkan ID pelanggan yang ingin kita hapus data yang ada pada di sini nanti. Setelah itu kita buat pernyataan eksekusinya yaitu uh, integer rows delete statement execute update untuk menampilkan pesan sukses atau informasi jika tidak ditemukan yaitu di option show dialog pemesanannya kalau misalnya pemesanannya kalau misalnya data pemesanan dengan ID pelanggan berhasil dihapus maka data pemesanan yang ada pada tabel di sini akan terhapus jika tidak maka data tidak ditemukan kita menunjukkan kita menutup koneksi dan sumber daya lalu kita buat terakhirnya di tampilkan data pemesanan public void yang ada di atas supaya kalau kita menghapus data yang ada di sini langsung terhapus otomatis tanpa kita menjalankan ulang programnya. Habis itu untuk yang ada di sini untuk tombol tombol keluar maka tombol keluar tersebut tambah yang ada pada tambah kalau misalnya kita tekan tombol tambah maka yang di sini yang kita tulis data yang kita tulis di sini akan terhapus terrefresh kembali kalau misalnya kita menambah data kita tidak perlu backspace atau semacamnya tinggal klik tombol tambah maka akan terhapus semua yang ada pada di sini tadi yang kita klik yang kita ketik baru untuk keluarnya kembali ke from utama ada pada ini. Oke, untuk tabel login seperti biasa kita masukkan importnya terlebih dahulu kita buat from loginnya di sini kita buat private void string username sama password yang ada pada tabel ID login username sama password saya membuat datanya yaitu 1 admin 123 maka kalau misalnya kita menjalankan pertama-tama kita buat query memeriksa kecocokan username dengan password terlebih dahulu baru kita buat koneksi kita eksekusi maka kalau misalnya baru kita buat di option kalau misalnya login berhasil kalau misalnya ID password yang ada di sini sesuai maka login 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 berhasil kalau tidak maka login gagal periksa username dan password password kembali Anda kalau kita tidak memasukkan yang ada pada database yang ada pada tabel login di database tersebut. Oke, sekian dari saya yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ronald Yudiarta untuk menjelaskan tabel-tabel from yang ada pada aplikasi toko HP kami. Baiklah, saya Ronald Diarta. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, M. Riyadi Rangkuti. Di sini saya akan menjalankan
prompt yang telah kami buat. Pertama-tama saya run prompt login. Di sini saya akan memasukkan username admin dan memasukkan passwordnya 123 dan klik tombol login. Maka login akan berhasil. Di sini akan kembali ke prompt utama. Pertama-tama, jika kita ingin memesan produk, kita atur dulu produk. Kita klik, di sini akan muncul prompt produk. Pertama-tama ID produk. Di sini kita akan memasukkan ID dan stok HP yang akan kita beli. Selanjutnya nama produk dan harga. Setelah diisi semua, maka kita klik tombol simpan. Maka dia akan muncul di tabel bawah ini dengan berelasi ID produk 101, nama produk Poco dan harga 2 juta dan stoknya 20. Baiklah, kita akan lanjut ke garansinya. Sini saya akan mengeklik garansi. Baiklah, kita di sini akan buat ID garansinya. Kita buat 101 dan ID produknya 101. Lama garansinya 1 tahun dan nama produknya Poco. Maka kita akan klik simpan data. Dan data garansinya berhasil disimpan, maka dia akan muncul di bawah tabel ini. Selanjutnya, saya akan memasuki ke prompt data pelanggan. Prompt data pelanggan, sini ID pelanggan kita masukkan dan nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. ID pelanggan kita buat 1. Nama pelanggan dan alamat, nomor telepon, lalu kita klik simpan data. Maka data pelanggan berhasil disimpan. Baiklah, selanjutnya saya akan ke prompt pembuat pesanan. Saya klik dan di sini muncullah prompt pemesanan yang terdiri dari ID pelanggan, nama produk, tanggal, jumlah, dan total harga. ID pelanggannya kita buat nama pelanggan tadi, nama produk, Poco, dan tanggal. Kita buat tanggal 5 Desember. Jumlah kita beli 2 jadi 4 juta. Maka kita simpan data. Di sini data pemesanan berhasil disimpan. Kita klik OK dan muncul di tabel di bawah ini. Baiklah, saya akan menjelaskan cara mengedit dan menghapus. Saya akan mengeklik yang tadi dan kita klik hapus. Kita cari 101, maka kita klik dan berhasil dihapus. Selanjutnya saya akan menghapus lagi yang ada di garansi. Kita hapus data dan kita masukkan ID garansi 101, kita klik OK. Maka dia akan terhapus. Selanjutnya saya akan menghapus di data pelanggan. Seperti biasa kita hapus data dan kita masukkan ID pelanggan. Dan terhapus. Dan yang terakhir, di sini saya akan menghapus produk yang telah saya buat tadi. Kita klik
hapus dan masukkan ID produk. Maka dia akan terhapus. Dan saya akan coba mengedit datanya. Kita masukkan lagi itu misalnya Infinix stoknya 10 Infinix dan harga 2 juta. Kita simpan. Baiklah, jika kita ingin mengeditnya, kita klik cari. Pertama-tama kita refresh dulu. Kita klik tombol tambah. Maka dia akan hilang dan kita klik cari. Masukkan ID produk. Kita klik OK, maka dia akan kembali lagi. Dan di sini kita akan melakukan pengeditan. Misalnya kita ubah 102 dan stok 20, nama, harga 3 juta. Maka kita klik tombol edit. Edit. Data berhasil diubah. Ini berubah menjadi harga 3 juta dan stok 20. Dan saya akan mencoba mengedit di pemesanan. Kita buat dulu ID pelanggan, kita buat 1, nama pelanggan, kita buat kiri, nama produknya, kita buat Infinix, tanggal, kita ubah menjadi 13, jumlah 2, harga 3 juta. Kita simpan data. Data berhasil disimpan dan sini saya akan mengedit. Pertama-tama kita klik tombol tambah. Maka semuanya akan hilang. Dan kita cari ID-nya 1. Maka dia akan muncul. Dan di sini kita akan melakukan pengeditan. Kita ubah jumlahnya jadi 4 dan harganya 8. Dan tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 1. Kita klik edit. Maka data pemesanan dengan ID 1 berhasil diupdate atau diedit. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.